ada beberapa informasi ya terkait perkembangan KYC yang ternyata sudah signifikan teman-teman ya. Dan setelah ini saya akan menyampaikan ya teman-teman ya versi bahasa Indonesianya yang mungkin teman-teman belum sempat untuk membaca atau memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Pioneers Indonesia. Welcome back again to my YouTube channel King Fat teman-teman. Dan saat ini teman-teman kita kembali lagi berbincang-bincang, berdiskusi. Saya sendiri mohon maaf banget teman-teman ya, udah lama nggak update sekitar 1 mingguan lebih ya. Ya karena memang aktivitas di dunia nyata ya pastinya teman-teman lebih memprioritaskan itu teman-teman ya. Tapi tentunya teman-teman kemarin ketika Hari Raya Idul Fitri ya pastinya dari King Fat Channel mohon maaf lahir batin buat teman-teman semua ya. Walaupun kita belum sempat berpapasan, setidaknya melalui YouTube ini kita saling bersilaturahmi teman-teman dengan project atau bisnis Pi Network ya, kita sama-sama saling melakukan yang terbaik ya di kehidupan ini teman-teman ya, saling mendoakan, saling mendukung, tentunya yang pasti teman-teman selalu update berita-berita Pi Network. Dan teman-teman untuk saat ini pastinya ya kalian semua sudah melihat di home screen Pi Network sendiri, di aplikasinya itu udah muncul tampilan baru. Dan ingat, itu bukan teman-teman untuk melakukan KYC serentak, bukan ya, itu ada beberapa informasi ya terkait perkembangan KYC yang ternyata sudah signifikan teman-teman ya. Dan setelah ini saya akan menyampaikan ya teman-teman ya versi bahasa Indonesianya yang mungkin teman-teman belum sempat untuk membaca atau memahaminya, karena di siang ini kebetulan saya tadi cek ternyata sudah diterjemahkan oleh moderator kita, moderator Indonesia. Terima kasih untuk para moderator yang selalu stay, selalu mendampingi kita ya, selalu membantu kita ya. Dan langsung aja teman-teman ya kita cek ke home screen-nya dan juga apa saja sih ya penjelasan secara detail ya, penjelasan secara menyeluruh dari pemberitaan atau informasi yang awalnya itu kan berbahasa Inggris pastinya teman-teman ya, tapi sudah diterjemahkan, jangan khawatir teman-teman. Dan saya ingin menyampaikan dan juga mungkin menjelaskan ya, sekaligus kita ngopai teman-teman ya, ngobrol Pi Network. Oke, let's check it out. Oke teman-teman, kita sudah berada di tampilan yang wow ya, eye catching banget di tampilannya ya. Tapi teman-teman ya jangan keliru ya, ini bukan KYC secara serempak semuanya langsung gitu, enggak teman-teman. Ini Pi Network KYC update ini perkembangannya seperti apa sih yang dari awal itu sampai sekarang ya. Jadi saya pun juga belum KYC, tenang teman-teman ya, saya juga menemani kalian ya. Oke, kita langsung to the point aja teman-teman, kita bahas. Ini ada update terbaru ya yang kalian tuh disuruh membaca dan juga pastinya memahami itu, agar teman-teman itu apa ya, kalau yang tidak update, yang tidak memperbarui, mengikuti perkembangannya atau informasi terkini. Nah itu kadang-kadang memandang sebelah mata gitu kan, pingin hasilnya langsung gitu kan, padahal kan ini jangka panjang teman-teman ya, dan progresnya selalu ada di home screen ini, selalu diupdate gitu ya. Jadi kita langsung ini teman-teman diarahkan ke read more ini ya. Nah ke read more sini, dan all of the language ya di sini menggunakan bahasa Inggris, tapi kita tidak membahas bahasa Inggrisnya. Dan untuk penerjemahnya sendiri, untuk artinya sendiri sudah dibantu oleh moderator kita, moderator Indonesia teman-teman. Jadi kita langsung ke arti bahasa Indonesianya aja ya teman-teman ya. Oke, let's check it out. Oke teman-teman, ini adalah tampilan, ini adalah informasi yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi
Silakan teman-teman pay attention, fokus, jangan sampai kemana-mana dulu. Sebentar ini, dalam beberapa menit ini saya akan menyampaikan dan juga saya menjelaskan. Ya semoga teman-teman hatinya bisa lunak lah ya. Kan banyak tuh yang marah-marah, yang protes dan sebagainya. Ya semoga dengan informasi ini kalian juga bisa memahami. Ingat ya teman-teman ya, project itu berbeda-beda durasinya teman-teman. Ya kalau memang Pi ini memang jangka pendek atau mungkin tidak di setting jangka panjang, ya mungkin bisa saja secepatnya atau dalam waktu singkat sudah bisa bertransaksi. Tapi ini kan memang dari segala sisinya diperhatikan ya, keamanan dari ini itu. Jadi teman-teman ikuti saja itu ya. Oke teman-teman, ini dari moderator Indonesia Rohman79 ya. Thank you very much for Mr. Rohman atas penerjemahan ke bahasa Indonesia ini, sehingga teman-teman juga bisa memahami ya dan juga membaca, dan pastinya ini mempermudah teman-teman ya. Oke, langsung aja to the point. Harap dipahami baik-baik, update terbaru dari core team di Beranda Pi Network, update KYC yang tadi itu ya teman-teman ya, bukan undangan KYC. Nah tadi saya udah mengingatkan teman-teman ya. Jadi ini panjang ya teman-teman ya tulisannya, jadi mohon diperhatikan. Saya usahakan sesingkat mungkin. Ini kemarin dari Core Team 10 Mei jam 6 pagi teman-teman. Perintis kami terus meningkatkan dan memperluas solusi KYC kami yang dapat diakses akurat, dapat dipercaya, dan bebas biaya fiat. Nah, ini without money teman-teman ya, tanpa uang. Sesuatu yang tidak pernah dicoba oleh blockchain lain untuk jutaan pengguna. Nah, sudah saya bahas ini ya, keunikan dan style khusus dari Pi Network. Jadi jangan disamakan dengan style-style yang lain, itu ya. Lanjut. Untuk membantu proses KYC, unduh Pi Browser, dan setelah Anda lulus KYC, setelah menerima undangan dalam aplikasi, ajukan permohonan untuk menjadi validator. Baca selengkapnya untuk detailnya. Ya, itu ya. Teman-teman jangan takut jadi validator, biar cepat selesai, biar kita langsung menggunakan Pi kita ke real transaction-nya teman-teman ya, biar nggak molor lah. Oke, ini kita langsung ke bawah teman-teman, update selanjutnya. Peluncuran slot KYC terus meningkat sejak dirilis 14 Maret hari Pi. Nah, ini kan ada perkembangan gitu ya. Jadi jangan sampai kalian tuh mana perkembangannya gitu-gitu aja. Padahal sebenarnya ada, tapi kalian aja nggak mau update gitu. Sejak itu fokusnya adalah pada penskalaan sistem dan bootstrap jaringan validasi kerumunan. Di bawah ini kami menggambarkan corong KYC yang perlu dilalui jaringan untuk diskalakan dan memberi Anda jendela ke beberapa kemajuan penting terkini serta apa yang berikutnya. Nah, ini kurang lebih maksudnya skalanya lebih itu ya teman-teman ya, lebih luas teman-teman ya. Ya memang perkembangannya kan seperti itu. Selanjutnya, corong KYC jaringan sederhananya untuk menskalakan throughput KYC Pi jaringan perlu menskalakan setiap langkah corong KYC jaringan yang dipecah menjadi 3 langkah utama yang dijelaskan di bawah ini. Beberapa penskalaan bergantung pada peningkatan sistem dan algoritma yang telah dikerjakan dengan keras oleh tim inti. Sementara aspek penskalaan lainnya bergantung pada partisipasi perintis, yaitu menyelesaikan proses aplikasi KYC dan melamar menjadi validator. Jadi ibaratnya atau simpelnya seperti ini teman-teman. Di proses KYC ini akan ada 2 ya, dari sistem, dari teknologinya itu sendiri, dan juga dibantu oleh validator manusia. Jadi kan double gitu ya teman-teman ya. Bagus ya menurut saya. It's very interesting, menarik dan futuristik. Langkah pertama,
Atas undangan, Pioneer mengunduh file browser untuk mengakses aplikasi PKYC. Langkah kedua, pelopor melengkapi dan mengirimkan aplikasi KYC. Langkah ketiga, sistem KYC. Penskalaan langkah 1 ada 2 variabel di sini. Pertama, tim inti secara acak mengundang sejumlah perintis setiap hari ke KYC. Kedua, perintis ini memutuskan apakah mereka ingin menerima undangan pada saat itu dan mengakses aplikasi KYC untuk mengirimkan aplikasi mereka. Meningkatkan jumlah undangan untuk masuk ke corong. Secara teknis sepele dalam langkah ini kita cukup mengundang semua orang, namun sebelum kita melakukannya kita perlu memastikan bahwa jumlah undangan yang besar tidak akan membuat penyumbatan yang justru menghambat kecepatan bootstrap dan penskalaan sistem secara keseluruhan, sehingga langkah-langkah corong berikut tidak terhalang. Ini mungkin maksudnya semakin banyak yang diundang, ya diusahakan ya tidak macet atau tidak itu teman-teman ya terjadi hambatan, maksudnya seperti itu ya. Karena itulah tim inti memberlakukan pembatasan pada langkah ini. Nah, itu ada restrictionnya teman-teman, ada pembatasannya ya. Sebelum menambah undangan, tim inti telah berfokus pada peningkatan hasil dari langkah-langkah berikut dalam urutan terbalik, yaitu menghilangkan kemacetan dari langkah 3 sebelum langkah 2 dan sebelum kami menghapus batasan yang dikenakan pada langkah 1 ya. Lanjut, penskalaan langkah 2 sebagai contoh kemacetan pada langkah 2. Banyak perintis mengalami masalah dengan pemeriksaan keaktifan selama pengajuan aplikasi KYC mereka. Tes keaktifan ini adalah fitur penting dari aplikasi KYC yang dimaksudkan untuk menetapkan bahwa pemegang akun Pi adalah manusia nyata. Ini yang liveness detection itu ya teman-teman ya, yang dimaksud kurang lebih seperti itu. Untuk tujuan ini, langkah 2 mengharuskan pelamar KYC untuk membuat ekspresi wajah tertentu berdasarkan instruksi. Nah, itu yang mangap-mangap tuh ya, yang buka mulut tuh ya, yang senyum dan sebagainya ya. Lanjut, untuk tujuan ini langkah 2 mengharuskan pelamar KYC untuk membuat ekspresi wajah. Ini sudah ya. Lanjut, yang divalidasi oleh validator mesin dan manusia. Nah, ini ada double validation, ada apa? 2 validasi yang dilakukan di KYC Pi Network ini teman-teman. Namun banyak jenis model telepon, terutama yang lebih tua, tidak selalu dapat menangkap ekspresi ini, sehingga perintis seringkali tidak dapat menyelesaikan dan mengirimkan aplikasi KYC mereka. Peningkatan pengalaman pengguna baru-baru ini dan algoritma sisi server telah secara signifikan mengurangi gesekan bagi perintis untuk menyelesaikan aplikasi KYC mereka, termasuk pemeriksaan keaktifan. Nah, ini yang dimaksud yang kemarin-kemarin kita bahas ya. Kalau misalkan model HP kalian memang tidak sesuai standar, ya itu ada trouble situ ya teman-teman. Dan ini juga diusahakan diselesaikan oleh pihak core team teman-teman. Oke, lanjut. Perbaikan yang lebih berulang akan dilakukan secara umum pada langkah 2 berdasarkan umpan balik terus-menerus dari proses. Penskalaan langkah 3 adalah upaya besar yang melibatkan peningkatan sistem dan membootstrap validasi manusia secara geografis, secara tata letak ya teman-teman ya, berdasarkan ya mungkin negara kalian ya. Selanjutnya, perbaikan sistem. Tim inti telah membuat peningkatan sistem yang signifikan dalam otomatisasi mesin penskalaan. Mantap. Nah, ini ada update atau perkembangan secara sistemnya teman-teman ya. Kami telah meningkatkan dan menskalakan langkah-langkah keamanan seperti tanda air yang dapat dilacak ke gambar yang ditampilkan ke validator, proses pelatihan validator, dan antrean tugas untuk validator manusia. Nah, ini perkembangannya teman-teman. Mempertahankan keacakan dalam pekerjaan antrian untuk validator adalah pilihan desain sistem yang sadar untuk mencegah potensi permainan dan kolusi validator. Pilihan penting lainnya adalah memecah bagian pekerjaan validasi untuk setiap aplikasi KYC
dan menyebarkan ke beberapa validator sebagai tindakan pelindungan privasi. Nah, ini juga ya privasi setiap anggota pastinya diusahakan serapat mungkin teman-teman ya, seketat mungkin. Namun dua pilihan ini menciptakan tantangan dalam mendapatkan aplikasi KYC yang sepenuhnya diproses, menambah backlog aplikasi. Di sini mengoptimalkan algoritma antrian tugas adalah kuncinya. Ini sebagian besar telah ditingkatkan untuk membantu menskalakan pemrosesan aplikasi sehingga mengurangi waktu yang diperlukan satu aplikasi untuk diproses sepenuhnya, sekaligus mencapai dua tujuan integritas dan privasi KYC. Oke, lanjut teman-teman, masih kurang lebih beberapa lagi ya. Dengan senang hati kami umumkan bahwa selama seminggu terakhir langkah 3 telah berhenti menghambat saluran KYC dan sekarang dapat memproses lebih banyak aplikasi KYC daripada yang melewati langkah-langkah sebelumnya. Perhatikan bahwa sistem masih menghasilkan rasio penolakan palsu yang relatif besar karena kriteria kami yang sangat konservatif. Jadi, untuk penolakan palsu ini, kami menahan mengumumkan hasil KYC kepada perintis ini sementara kami terus menyesuaikan proses dan memproses ulang aplikasi mereka untuk mendapatkan lebih sedikit penolakan palsu dan membuatnya disetujui dengan aman. Nah, ini kurang lebih terkait sistemnya teman-teman ya. Ada mungkin hal-hal yang termasuk hambatan sehingga ya membuat prosesnya itu agar lebih aman dan nyaman gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih pembaruannya ya terkait masalah yang ada itu solusinya seperti apa gitu ya. Lanjut, validasi bootstrap secara geografis. Karena keragaman bahasa dan jenis ID di dunia, validasi KYC adalah proses lokal yang memanfaatkan pengetahuan dan keakraban validator KYC lokal. Oleh karena itu, sistem KYC perlu di bootstrap terlebih dahulu di setiap negara atau wilayah. Dengan kata lain, setiap negara atau wilayah memerlukan validator yang cukup untuk menyetujui aplikasi KYC dari perintis lain, yang membawa lebih banyak validator potensial ke sistem KYC sehingga memulai siklus yang baik. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini di daerah kalian masing-masing atau di negara masing-masing itu ya. Jadi seorang validator juga harus memiliki potensi yang bagus ya, menjadi seorang validator yang mumpuni, yang bukan kaleng-kaleng ya. Oke, lanjut. Masih panjang teman-teman ya. Ya, kurang satu statement lagi teman-teman. Sabar. Hingga saat ini sistem Pi KYC telah membootstrap tenaga kerja validasi manusia di 77 negara dan wilayah yang mewakili sekitar 80% populasi global. Wes, amazing, cakep. Jadi kurang lebih ya sudah mayoritas teman-teman ya populasi yang ada di seluruh dunia, 80%. Karena kami bertujuan untuk mencakup setiap wilayah yang diizinkan oleh hukum, kami terus meningkatkan upaya kami untuk membootstrap lebih banyak tempat. Satu perbaikan yang telah kami buat mengakui universalitas relatif dalam pemeriksaan liveness dan selfie adalah bahwa sistem memperluas kelayakan validator untuk pemeriksaan ini kepada perintis di luar negara atau wilayah mereka, sambil tetap membatasi verifikasi keaslian kartu identitas pemohon menjadi negara atau wilayah validator. Sebagai contoh lain, anggota tim inti dan moderator obrolan tanpa lelah memvalidasi aplikasi KYC dari tempat yang tidak di-boot hingga cukup validator dari tempat tersebut muncul. Pilihan ini telah membantu sistem mencakup negara atau wilayah yang masih melakukan bootstrap, dan akibatnya kami melihat peningkatan yang konstan dalam jumlah negara atau wilayah yang di bootstrap. What is the next? What next? Apa berikutnya? Nah, ini dijelaskan di sini. Selain meningkatkan pengalaman pengguna dan validasi bootstrap,
jaringan akan secara paralel terus meningkatkan algoritma validasinya sehingga lebih banyak pekerjaan dapat diotomatisasi oleh mesin, mengurangi ketergantungan pada validator manusia. Ini akan membantu menskalakan solusi KYC kepada perintis di seluruh dunia terlepas dari wilayah atau latar belakang mereka. Nah, ini sistem yang non manusia itu pastinya ingin ditingkatkan ya teman-teman ya, agar tidak cenderung ke manusia itu sendiri teman-teman. Ibaratnya ya biar sistemnya aja yang yang bekerja gitu ya, kurang lebih perkembangannya seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman tinggal sedikit lagi. Pada saat yang sama perintis dapat mengambil dua langkah penting untuk mempercepat kemajuan jaringan verifikasi KYC dan migrasi mainnet berikutnya. Pertama, lebih banyak validator KYC diperlukan. Nah, ini jadi teman-teman jangan takut ya. Kalian kalau sudah lolos dan ada tawaran sebagai validator, ya ambil aja teman-teman ya. Lagi pula enak kok dapat pay ya teman-teman ya. Meningkatkan jumlah validasi KYC yang berhasil sekarang terutama bergantung pada berapa banyak validator manusia yang ada di setiap komunitas lokal. Jadi, jika Anda sudah terverifikasi KYC, kami mendorong Anda untuk mendaftar menjadi validator. Bagus ya untuk teman-teman yang selalu semangat menjadi validator ya. Semoga secepatnya saya juga bisa menjadi validator teman-teman ya. Sampai saat ini belum juga saya nih. Lebih banyak perintis KYC meningkatkan kumpulan calon validator. Juga ingat bahwa validator akan menerima pay yang dikumpulkan dari pelamar KYC yang berhasil untuk pekerjaan mereka. Ada bonusnya teman-teman ya. Kedua, ingatlah untuk mengunduh Pi Browser. Aplikasi Pi KYC hanya dapat ditemukan di Pi Browser, platform untuk ekosistem Pi berbasis utilitas yang sedang berkembang. Setelah perintis menerima pemberitahuan dalam aplikasi bahwa slot KYC mereka terbuka, mereka akan diarahkan ke aplikasi KYC dalam Pi Browser. Anda harus siap ketika saatnya tiba. Nah, itu ya jangan ditolak teman-teman. Nah, ini yang terakhir, jaringan terus meningkatkan infrastruktur KYC dan menghilangkan hambatan teknis di sepanjang jalan. Hal ini telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan jaringan untuk memproses aplikasi KYC. Dan dengan partisipasi antusias dari perintis atau pioneers, pekerjaan yang baik akan terus berlanjut. Tetap di sini untuk pembaruan. Oke teman-teman, that's all. Itu saja teman-teman ya, kurang lebih yang ada di tampilan baru terkait informasinya. Intinya kesimpulannya adalah terkait pengembangan KYC atau update KYC yang selalu teman-teman tanyakan ya, yang pastinya sampai saat ini berlanjut ya teman-teman ya. Tapi ya gilirannya kita kurang tahu kapan itu ya. Jadi kalian bersabar saja. Oke ya. Dan pastinya beberapa masalah teknis itu sedang dikerjakan oleh pihak core team, dicarikan solusinya, dan step by step ya pasti ada pembaruan teman-teman ya. Oke, itu saja untuk update KYC yang ada di home screen kita. Ya, intinya teman-teman selalu semangat ya, jangan sampai tidak ada informasi atau cenderung acuh tak acuh, karena pasti ada perkembangan teman-teman. Tapi ya tergantung kitanya, tergantung kita masing-masing, apakah benar-benar benar-benar care gitu ya, benar-benar peduli terkait prosesnya ini, atau hanya ingin hasilnya saja sehingga tidak mengetahui perkembangannya ya. Yang ada step by stepnya ya kita juga harus tahu ya teman-teman. Oke, thank you very much for this video, for this content teman-teman. Ini untuk teman-teman semua agar bisa difahami. Untuk selanjutnya pastinya saya akan menjelaskan yang lain-lain lagi teman-teman. Dan sampai jumpa di next video. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.